Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinergi MIM tanggal 2 sampai tanggal 8 Februari tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat 29 yang berbunyi demikian. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Kitab Yesaya dilatar belakangi kondisi sosial politik yang dihadapi umat Israel. Di satu sisi berada dalam kemakmuran yang memunculkan gejolak sosial, kemerosotan moral, kesenjangan antara si kaya dan miskin, pelecehan keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, munculnya Asyur sebagai negara adikuasa yang mengadakan ekspansi atau perluasan kerajaan. Di tengah krisis nasional ini, Nabi mengingatkan umat untuk bersandar kepada Tuhan dan jangan berharap pada negara-negara besar lainnya. Inti beritanya adalah kabar buruk tentang datangnya penghukuman dan kabar sukacita tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Yesaya pasal 28 ayat 23-29 menyajikan secara unik dan menarik tentang kebijaksanaan Tuhan di dalam pemerintahannya. Kebijaksanaan ini disampaikan dalam bentuk perumpamaan di bidang pertanian. Perumpamaan ini adalah suatu analogi atau persamaan yang menggambarkan tindakan Tuhan bagi umatnya. Ia memiliki rancangan yang terbaik dan waktu yang tepat untuk menolong umatnya. Demi mencapai tujuan, maka cara-cara pelaksanaan pun berbeda-beda sesuai sifat masing-masing. Seperti cara petani membajak tanah, menanam, memelihara tanaman, menuai, menggirik dan menggiling hasil pertaniannya, demikian pula perlakuan Tuhan bagi umatnya. Pasanglah telinga, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku, merupakan kata-kata pembuka yang memiliki kesamaan arti. Terjadinya pengulangan kata merujuk pada hal yang sangat penting. 4 kata kerja ini berfungsi menekankan permohonan yang mengharuskan agar ucapan berikutnya itu diperhatikan. Umat Tuhan harus memusatkan perhatian kepada firman Tuhan agar dapat mengerti pekerjaannya. Seorang petani tidak setiap hari membajak tanahnya. Ia melakukannya bila hendak menabur benih. Tanah yang keras dan kotor perlu terlebih dahulu dibajak, dibersihkan, dicangkul dan disisir dengan rapi, barulah ditaburi benih. Semua tindakan itu mempunyai waktu dan caranya sendiri. Cerdas dalam memilih waktu akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah.
Demikianlah Tuhan dengan berbagai tindakan dan cara seperti penghukuman atau anugerah mengerjakan hati manusia agar siap ditaburi firman-Nya. Bila seorang petani mengharapkan benih yang ditanam menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan buah yang lebat, maka ranting tanaman perlu dibersihkan dan dipotong. Persesuaian makna ini memperjelas bahwa hukuman dan janji berkat keselamatan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Petani dengan keahliannya melakukan tindakan dan cara-cara yang bervariasi, seperti menyerahkan, menebar, dan menaruh, merujuk pola pekerjaan sesuai dengan jenis dan tempat setiap tanaman. Awalnya diserahkan jintan hitam, kemudian ditebarkan jintan putih, ditaruh gandum jawawut, jelai kehitam-hitaman, dan terakhir sekoi. Sekoi ditanam di pinggir lahan. Jintan hitam dan putih adalah jenis tanaman yang harum baunya. Keduanya merupakan bumbu khas untuk menambah rasa enak dan berkhasiat untuk menyembuhkan. Gandum adalah jenis rumput yang menghasilkan biji-bijian dan membuat roti lebih lezat. Karena pentingnya sebagai makanan, maka gandum dijadikan lambang kebajikan dan pemeliharaan Allah. Jelai adalah jenis padi-padian yang merupakan makanan utama di Palestina. Ia dapat tumbuh di tanah yang kurang subur dan dapat dibuat makanan ternak dan bir. Masa panen jelai sebelum gandum, sedangkan sekoi adalah semacam gandum yang kurang nilainya dan dipanen sesudah panen jelai. Pola tanam ini merupakan warisan adat istiadat yang dipelajari sesuai dengan petunjuk Allah. Segala sesuatu direncanakan dengan matang. Tidak ada yang kebetulan, serampangan, dan instan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dibutuhkan suatu proses. Perlakuan 5 jenis tanaman ini di masa pengerikan dan penggilingan pun berbeda. Jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, melainkan dipukul-pukul dengan gala, atau semacam tongkat yang panjang yang terbuat dari bambu atau kayu. Jintan putih tidak digiling dengan roda gerobak, melainkan dengan tongkat atau semacam potongan bambu atau kayu. Gandum tidak boleh dipukul terus-menerus sampai hancur. Alat-alat ini memainkan peranan penting. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, maka alat kerja yang tepat harus digunakan dengan cara yang tepat agar jintan atau gandum tidak hancur. Analoginya adalah ladang Tuhan terdiri dari beragam bangsa yang menambah keindahannya. Setiap bangsa diperlakukan dengan cara yang berbeda. Tuhan mengaruniakan keselamatan bukan hanya untuk umat Israel atau Yehuda, tapi juga bagi bangsa-bangsa lainnya. Ia tidak terus-menerus menghukum atau memukul, melainkan dengan berbagai cara yang ajaib, menggunakan alat-alat yang tepat dan waktu yang tepat. Tuhan bertindak menyelamatkan umat ciptaannya. Pujian atas keputusan dan kebijaksanaan Tuhan menjadi dasar bagi umat untuk percaya. Tuhan semesta alam tidak menghendaki umatnya binasa. Apa makna dan implikasi firman Tuhan saat ini? Pertama, semua ada waktunya. Perumpamaan ini menguatkan orang percaya untuk tidak pernah meragukan keputusan dan kebijaksanaan Tuhan, bahwa tidak selama-lamanya Ia menghukum. Waktu Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Nya. Yang kedua, semua ada tempatnya. Ladang Tuhan terdiri dari beragam bangsa yang menggambarkan keindahan dan kepermaian. Setiap bangsa memiliki tempatnya yang tersendiri, semua dikasihi dan diperhatikannya. Dan yang ketiga, semua ada batasnya. Tuhan memperlakukan umat-Nya dengan istimewa. Berbagai cara dan alat atau media digunakannya. Di tangan Tuhan, alat berfungsi demi tujuannya. Metode penggunaan alat memiliki batasan, tidak terus-menerus Ia menghukum.
Saudara-saudara, perumpamaan ini dapat juga dianalogikan dengan cara bijak menggunakan teknologi, khususnya media sosial. Teknologi adalah alat yang membantu manusia mencapai kesejahteraan hidup. Alat atau media akan berfungsi dengan baik jika digunakan dengan cara yang tepat. Jika alat ini difungsi dengan cara yang salah, maka yang terjadi adalah pengerusakan dan kehancuran. Media adalah alat membantu manusia, karena itu janganlah ia menguasai dan memperbudak kita. Penggunaannya harus tepat waktu, pada tempatnya, dan memiliki batasan tertentu. Tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, dan batasan ini, maka akan berakibat buruk. Saudara-saudara, di era digital ini, orang dapat mengakses berita dan mengupdate status. Akibat demam digital ini, maka medsos dijadikan tempat penghakiman atau kriminalisasi, tempat curhat di saat galau, upaya pencitraan agar dikenal dan dihargai, dan sebagainya. Bijak menggunakan teknologi, memberi ruang untuk dengan cermat menyaring apa yang dibagikannya. Saring dulu, barulah kita sharing. Tapi juga memiliki kepekaan untuk menerima informasi, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Selayaknya postingan di media sosial menjadi sarana penginjilan untuk menyampaikan berita sukacita serta membangun kebersamaan sosial dalam menunjukkan penghargaan dan kepedulian sebagai umat ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.